taman bini jalan lurus ke Anjungan DKI lihat ondel-ondel. Enaknya bini badannya kurus, kalau jalan ke betul model. Jalan berbelok banyak tikungan, beli anak kurung kasih makannya repot. Ini golok bukan pajangan, keluar sarung kali bisa copot. Oh, goloknya hati-hati. Main boleh pulang kerja, pakai celana kolor baru dibikin. Kita boleh makan apa aja, tapi kelak-kelor jangan lupain tradisi makan kita nih. Kalau kita siapa lagi? Buaya mencari makan, melatih di waktu pagi. Budaya harus kita lestarikan, kalau bukan kita siapa lagi? Beli ikan tenggiri, kagak dijaga, dimakan kucing. Kita harus idolakan budaya sendiri, jangan bangga ke budaya asing. Belum tentu cocok sama kita, bertentangan sama norma agami. Nah, ini pun mangga nih, ada pantunnya. Petik mangga kudu diorak, tuanya tinggi dekat kuburan. Kita kudu jaga jarak untuk menghindari penularan. Tuh anjuran pemerintah. Assalamualaikum. Buah kelapa jatuh ke tanah, lame-lame bisa numpuk sampai jadi berguna. Kalau kita kreatif dibikin pupuk, daripada beli kita bikin. Berpangku tangan, kaki dilipat, naik kereta bergoyang-goyang. Ketenangan akan kita dapat setelah kita bersembahyang. Yuk berasal dulu. Jadi orang Betawi kudu semangat dalam segala bidang. Beli baju, beli kain sarung. Kalau di musoleh ada yang usil, kalau mau maju siap bertarung, jangan mengalah sebelum berhasil, jangan cengeng. Enak jalan di pinggir rawe, sambil jalan lihat pemandangan, enak di pinggir dewe, atau datang bulan masih ada cadangan. Bisa kepel boleh kali, lewatan nih, saya enggak. Benar aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seniman pantun Betawi, yaitu Babe Haji Jahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, Be? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Jadi kali ini kita akan membicarakan soal pantun Betawi nih. Pasti semuanya udah pernah dengar pantun Betawi itu apa, tapi kita mau tahu nih lebih lanjut untuk pantun Betawi itu sendiri. Jadi, Be, untuk pantun Betawi nih, Be, sebenarnya itu apa sih soal pantun Betawi itu? Yang dimaksud pantun Betawi itu seperti apa? Terus apakah ada pengertian khususnya gitu, Be? Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris, terdiri dari 4 sampiran dan 4 isi. Dan antara sampiran isi itu saling terkait satu sama lain. Nah, jadi kita enak didengar, juga jadi mudah diapal. Pantun. Oke, jadi pantun itu memang ada ketentuan 4 barisnya dan lain-lain gitu ya, Be ya. Oke. Selanjutnya nih, kenapa sih kita menggunakan pantun gitu, Be? Apakah ada tujuan-tujuan tersendiri gitu dibentuknya atau dibuatnya pantun? Kalau pantun kan dan ada maksud dan tujuan udah pasti kan gitu ya. Di situ kan pantun bisa terdiri dari ada pantun nasihat ya, pantun himbauan, juga pantun untuk mengingatin, itu macam-macam gitu. Jadi dengan pakai seni itu kita bisa mengingatkan orang, menghimbau orang. Ya, sebagai contoh mungkin ya, ada pantun seperti gini, ada buang sampah sembarangan. Kadang-kadang kita kan nih suka ada yang kasar kan gitu ya. Ya maaf kalau saking keselnya kan gitu ya. Kalau buang sampah di sini anjing gitu ya, saking keselnya kan gitu ya. Kan dihimbau berkali-kali itu nggak ngerti kan gitu ya. Tapi kalau kita rubah dengan pakai seni yang indah, insya Allah tuh mereka ngerti gitu. Contohnya pantunnya alangkah indah bunga di taman, banyak rupa tumbuh di pekarangan. Jika Anda orang beriman, tak akan buang sampah sembarangan. Wih, cakep. Jadi kan otomatis itu kan mereka juga berpikir kan gitu ya. Oh iya benar, itu kan beriman gitu ya. Tapi kalau dipakai kata-kata yang kasar, mereka malah bergejolak, malah berontak, malah dia malah mikir-mikir kan gitu. Nah itulah fungsinya pantun, untuk menasehati kan begitu kan ya, sebagai contohnya antara anak sama ibu kan begitu ya.
Contohnya malam Jumat mati lampu menyala menjelang subuh. Keramat yang paling ampuh adalah doanya seorang ibu. Kan begitu. Nah, jadi kan kata-kata menasihati kan gitu ya. Nah, ada sedikit deh ngingetin setelah itu deh. Rambutan ciprat banyak berbuah, harganya murah, lakunya cepet. Kalau orang kualat sama orang tua, bok surga itu kagak dapat. Nah, lu. Nah, seperti kayak gitu ya. Jadi untuk menyampaikan, menghimbau itu pakai indah, pakai seni. Dengan sesuai pakem yang ada, di samping juga ada isi, juga ada nilai edukasi di dalamnya ya. Oh, begini kok cara bikin pantun. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi orang belajar nggak kudu-kudu sekolah. Kadang-kadang di jalanan tuh kita bisa juga belajar asal kita mau, kan begitu. Oh, ini pelajaran buat kita. Kalau sekarang itu emang baik. Makanya juga saya menghimbau juga ini besok-besok di sekitar situ bahkan ada himbauan pakai pantun. Baik itu masalah kebersihannya, masalah menjaga budayanya, masalah hal lain itu pakai pantun. Setiap Jadi biar lebih memperhalus gitu ya. Memperhalus himbauan kita. Enggak dengan cara kasar kan gitu ya. Karena kita melestarikan suatu budaya seni yang kita miliki ya dari kita untuk kita lah kan gitu. Ini kalau tadi Babe cerita tuh pantun itu isinya ada macam-macam gitu deh, himbauan ada dan lain-lain. Memang selain itu isi pantun tuh apa aja sih Be gitu? Bentuknya atau jenisnya? Pantun kan jenisnya, kalau yang jenis pantun, jenis pantun ya ada juga. Ya kalau yang 2 baris itu kan bukan pantun ya, namanya Carmina. Kalau 4 baris itu baru bentuk pantun. Cuma kadang-kadang kita kan mungkin karena nggak ketidaktahuannya kali ya, disamain tuh. Oh, ini pantun, nah itu bukan pantun sebenarnya gitu, bukan pantun. Jadi kalau pantun tuh memang ketentuannya 4 baris gitu ya. 4 bahkan ada lebih juga sih, ada 6. Tapi umumnya nih yang kita pakai di tanah Betawi itu yang 4 baris. 4 baris. Yang sering kita dengar. Oke, baik. Jadi kan kalau tadi cerita ada pantun itu harus berapa baris, ada sampiran, ada dan lain-lain. Ada isi. Berarti kan ada ketentuan khususnya nih Be, cara bikin pantun itu seperti apa? Mungkin bisa dijelasin Be ketentuan bikin pantun itu yang benar kayak gimana gitu. Jadi kalau bikin pantun yang benar, kalau pendapat saya gitu ya, yang pertama-tama tuh enak didengar, gampang dihafal. Jadi antara sampiran sama isi bisa saling terkait. Sebagai contoh, buaya mencari makan, melatih di waktu pagi. Budaya harus kita lestarikan, kalau bukan kita siapa lagi? Kita kaitin, buaya mencari makan, dia melatih di waktu pagi. Terkait kan? Nah, kalau kita cuma lihat ujung-ujungnya aja, kan bisa juga begini. Buaya mencari makan, petik-petik pohonnya tinggi. Budaya harus kita lestarikan, kalau bukan kita siapa lagi? Tapi apa kaitannya buaya maupun petik? Oh, nggak nyambung. Nah, nggak nyambung. Ini yang perlu kita tekankan kan gitu ya. Ya saling terkait satu sama lain kan. Ada sekarang ini lagi masalah prokes kan gitu ya. Di taman duduk di tikar, di bawah pohon rusak indah. Ingin aman pakai masker dimanapun kita berada. Ya kan? Di taman duduk di tikar, di bawah pohon rusak indah. Ingin aman pakai masker dimanapun kita berada. Kan begitu, saling terkait gitu. Jadi bikin sampiran pun nggak bisa asal-asalan ya Be ya, harus ada kaitannya. Baik. Jadi kalau misalnya selain itu Be, misalkan cara bikin pantun nih pertama kali, apakah kita nentuin isi dulu atau kita mikir sampirannya apa dulu nih ya gitu, gimana tuh Be? Yang pasti pantun? Isi dulu. Apa yang mau kita angkat nih, tentang apa kan gitu. Jadi udah pasti itu keseringannya kalau bikin pantun itu isinya dulu mau dibawa kemana nih, seperti kita nasihat gitu kan, tentang misalnya tentang narkoba lah kan gitu ya. Ada pantun, anak buaya diterkam, anak domba diterkam buaya, tak sempat berlari saat bermain. Narkoba sangat berbahaya untuk diri sendiri dan juga orang lain. Jadi kita isi lu narkoba apa ini gitu kan, bahaya narkoba kan untuk disini kan orang lain juga. Jadi kejadian gara-gara dimabok bawa mobil nabrak kan untuk orang lain juga, bukan buat dirinya aja. Nah, kalau himbauan pantun sebetulnya waduh luar biasa kan gitu ya. Di pinggir jalan perempatan tuh kadang-kadang kita kan berhenti, dia kan berhenti naik mobil motor pasti berhenti. Kadang mati telinga otomatis kan, nggak mungkin tuh begini aja kan. Kalau kita bikin himbauan untuk mengingatkan di situ enggak bagus banget itu. Benar-benar. Contohnya
ada matahari, ada rembulan. Alangkah indah bulan purnama. Hati-hati di jalan, keluarga Anda menunggu di rumah. Keren. Ya kan? Kenapa? Nyampe. Itu iya kan? Wah, di situ ada nilai dua ya. Yang pertama ada pesan, kedua kali adalah edukasi gitu. Oh, begini ya cara bikin pantun kan gitu. Benar. Nah, inilah kadang-kadang kita sendiri yang udah pakar-pakar ya, walaupun bisa, tapi ini cuma yang ada aja gitu kan. Kalau saya berusaha, bukan saya berarti yang paling benar ya, berusaha untuk lebih memperindah gitu ya. Kan dulu kan pantun kita kan yang udah booming banget tuh, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Itu sebenarnya kan kalau kita lihat, kalau ada sumur di ladang kan karena menjadi panjang kan begitu ya. Kita itu nggak salah, itu pantun terdawi, itu benar. Cuma kalau bisa kita rapiin. Kita rapiin lagi biar terkait gitu ujung-ujungnya kan gitu. Itu udah ketentuannya berarti ya, misalnya kayak dang dan panjang gitu, jang dan dang itu harusnya kan AB kan, 4 baris terdiri AB kan gitu. Ini diambil kan. Tapi kok kita lebih indahin lagi tuh, kayak seperti pantun nih. Jalan-jalan ke kota Bandung. Di sana banyak tempat wisata. Lihat anak perawan pakai kerudung, sedap dipandang mata. Nah, seperti gitu kan? Jalan-jalan ke kota Bandung. Di sana banyak tempat wisata. Ya kan? Nah, nanti pasti kita tahu kan? Seperti kayak gitu. Jadi gampang diingat, enak didengarnya gitu. Enak didengarnya itu ya, dipilihnya tuh kata akhirnya gitu ya. Baik. Gimana sih Be? Misalkan bikin pantun kan kalau orang yang nggak biasa kan susah ya gitu Be, mikirin sampirannya apakah nyambung dengan isi gitu. Nah itu gimana sih Be biar bisa semua orang tuh bisa bikin pantun gitu? Sebenarnya pada dasarnya selama kita bisa baca, bisa nulis, kita bisa bikin pantun. Yang terpenting mau nggak kita bikin pantun, kan gitu ya. Kalau nggak terbiasa, itu dibiasakan gitu. Ini kan pantun kita mencari yang belum ada, bukan kita menceritakan yang udah ada, kan gitu ya. Ini kayak Babe Ridwan Saidi kan budayawan, dia menceritakan sejarah yang sudah ada. Kita menciptakan yang belum ada, kan gitu. Nah ini perlu keseriusan, kan gitu ya. Jadi perlu keterbiasaan, kesungguhan dalam rangka kita membuat. Nggak bisa cukup sekali, kurang pasti kita cari lagi. Berawal dari situ, berawal kita kesering kita berbuat rapi-rapi, insya Allah tuh kelamaan terbiasa kan begitu. Nggak mungkin kita pasti bisa ke pasar minggu beli ikan basah, beli 3 kilo ada tambahnya. Kalau kita sungguh-sungguh pasti bisa. Itu janji Allah terhadap hambanya. Subhanallah. Kan begitu? Manjadah, wajadah. Nggak mungkin. Yang terpenting kesungguhan. Apapun kesungguhan, insya Allah. Kalau itu sungguh-sungguh pasti bisa. Dan biasa ya Be. Terbiasa. Karena terbiasa itu sungguh-sungguhan terbiasa. Bermulailah kita satu kali ganti cari. Terkait sama biasa nih Be, kan nggak semua orang biasa bikin pantun nih Be, dan nggak semua orang mungkin bisa melestarikan pantun Betawi berarti kan. Dari Babe sendiri ada nggak sih misalnya rencana atau langkah-langkah gimana caranya biar pantun ini tetap lestari, tetap bisa dikenal sama semua orang, gak hanya masyarakat Betawi aja? Saya mengharapkan ya di kita ini kan gitu, kita terkait itu sering mengadakan workshop, lomba-lomba pantun seperti tadi baru diadain gitu nih ya, di kampus Budi Luhur itu seperti kayak gitu. Jadi seperti situ Bapak kayak gini kita bikin workshop, jadi kita bikin suatu pendidikan apa gitu ya untuk memperkenalkan. Kadang-kadang dia nggak cinta karena dia nggak kenal, nggak deket sama pantun kan gitu. Kita alhamdulillah dengan semaraknya ada budaya palang pintu. Juga sekarang saya perhatiin instansi pemerintah tuh kalau sambutan ya, hampir tuh di awal akhir tengah tuh pakai pantun. Cuma kadang-kadang juga saya perhatiin jarang yang pas juga gitu. Ngasal ya. Kadang-kadang kurang pas. Dia bilang ya udah nggak apa-apa kan gitu. Mungkin emang begitu kemampuan dia kan begitu ya. Karena belum ngerti apa ya seperti kayak dulu aja Mas. Sebenarnya pantun itu banyak yang bagus-bagus, kita kan asal kita mau ngegali. Mungkin karena ya orangnya belum begitu terbiasa aja ya. Jadi ada permintaan dari pejabat begini-begini ya, tapi kalau saya perhatiin masih kurang gitu. Nggak salah ini kita selalu berbagi kan gitu kan. Kalau saya sih ya alhamdulillah kan gitu ya, dimanapun ada kegiatan kok yang namanya berupa pantun itu ya saya selalu hadir. Saya nggak mikir nanya masalah gimana-gimana ya lah. Karena kita cinta sama budaya. Naik kereta ke Surabaya, berangkat Senin sampai Selasa. Artinya kalau kita cinta sama budaya, kemarin apa yang kita bisa? Buat kita, buat orang lain juga gitu kan gitu. Benar. Pakai baju kebaya pergi kondangan.
berangkat di pagi biar nggak kemanasan. Artinya Kita di budaya Betawi jangan ada persaingan, yuk berbagi dengan penuh keikhlasan. Kalau kita cinta sama budaya, kan begitu. Benar. Yang saling menyalahkan, jangan menjelekan. Ada kekurangan kita bantu dong, kan begitu. jadi memang butuh dukungan dari banyak pihak ya, Be. untuk- Banyak pihak itu perlu kan gitu ya. Sanggar-sanggar juga karena udah banyak itu masalah pantun gitu kan. Apalagi sekarang kan UNESCO udah mengakui kan Ya. sebagai kekayaan tak benda, Warisan budaya tak warisan benda. budaya tak benda kan gitu. Itu suatu kesempatan buat kita kan gitu. Benar, jadi butuh banyak kontribusi dari banyak pihak ya, Be. Dari pihak ini soalnya situ babakan kalau bisa dibikin agenda ini setahun sekali bikin lomba pantun. Bisa. Di tingkat mahasiswanya, tingkat sanggar-sanggarnya kan begitu. Ya. Dengan demikian insya Allah kita cepat berkembang karena kita kan orang tua kita dulu malah lebih banyak berpantun daripada sekarang kan. Pergi ke pesta pakai baju katun, lewat pasar ikan jalannya tanah. Dulu orang tua kita suka berpantun. Yuk kita lestarikan jangan sampai punah. Udah banyak pesan-pesan lewat pantun yang disampaikan. Iya. Benar. Ada tambah satu pertanyaan lagi nih, Be, terakhir. Kan kita tahu nih beberapa daerah mungkin nggak hanya Betawi gitu, bukan masyarakat Betawi aja yang punya pantun. Iya. Apa sih keunikan pantun Betawi sendiri dibandingkan dengan pantun di daerah lain nih, Be? Perbedaan itu orang Betawi lebih fleksibel, lebih santai. Sedikit asal goblek gitu. Ya. Kalau pantun beda lain kan betul di luar suku kita kan agak resmi, formal kan gitu ya. Benar. Kalau kita ini asal goblek tapi ngena ke sasaran kan gitu. Jadi Karena tetap nyampe gitu. nyampe ke ini yang kita ke tujuan gitu. Walaupun ya itulah yang namanya kultur kita kan beda-beda ya. Ya kultur kita Betawi seperti kayak gitu, ya kita sampaikan juga. Tapi kalau dia belum tentu kalah lah dengan suku-suku lain kan. Karena kita emang ada yang seperti kayak gitu gitu. Ya. Kita yang ikut-ikutan mereka, kita ya kita kan. Tapi tetap kita harus saling menghormati. Setiap muara pasti ada buaya. Ada buaya kita harus berhati-hati. Setiap daerah punya budaya dan kita harus saling menghormati. Wih, Kan keren. begitu. Oke deh, Be. Jadi udah banyak nih pelajaran-pelajaran dan pengetahuan-pengetahuan baru soal pantun Betawi dari Babe, nih seniman pantun Betawi. Jadi kalau misalnya ada sobat budaya yang mau nyoba bikin pantun nih, bisa nih sesuai sama arahan tadi Babe yang udah disampaikan cara bikin pantun itu gimana ya, Be ya. Terus abis itu isi pantun itu seperti apa, mungkin bisa dicoba gitu, Be. Mungkin Be buat penutup nih, ada pantun nih buat disampaikan ke sobat budaya. Pantun saya sih pesan saya begini aja ya. Naik perahu di saat liburan, sampai di tengah mencari ikan. Jangan jauh-jauh nyari hiburan, datang aja ke situ babakan. Keren. Oke, Be. Terima kasih banyak, Be, Sama-sama. untuk kesempatannya. Mungkin di Iya. lain waktu bisa jadi ngobrol-ngobrol lagi ya, Be. Iya, pesan Sini. saya satu, omongan ini kita manusia biasa, menjala mencari ikan, ke tengah laut memakai sampan. Kalau ada salah-salah, mohon dimaafkan. Manusia nggak luput dari segala kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.